Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Teknologi Nasional Malang memiliki beberapa UKM. Salah satunya adalah LDI. Dan mungkin sebagian dari kita masih belum mengenal LDI lebih dekat. Apa itu LDI? LDI merupakan singkatan dari Lembaga Dakwah Islamiyah dan merupakan UKM kerohanian Islami satu-satunya di ITN Malang. LDI sendiri memiliki landasan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. LDI bukan hanya sekedar tempat berkumpul, tapi sebagai wadah mahasiswa untuk berekspresi dan mendapatkan wawasan lebih, baik di bidang spiritual, akademik, maupun mental. Sesuai dengan semboyan LDI, yaitu LDI bukan tempat orang-orang baik, tapi tempat orang-orang yang ingin berbuat baik. Dengan begitu, LDI bersifat kekeluargaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Oh begitu. Terus, gimana sih sejarah berdirinya LDI? LDI sendiri berdiri pada 9 September 1982 oleh Bapak Syafiq. Beliau merupakan mahasiswa Unisma yang juga berkuliah di ITN Malang. LDI memiliki 3 kesekretariatan yang berlokasi di Musola Kampus 1 ITN Malang, Masjid Al-Kausar Kampus 2 ITN Malang, dan Masjid Al-Muhajirin yang berada di Jalan Sigura-gura, Sumbersari, Lowokwaru, Malang. Tahukah kalian, Masjid Al-Muhajirin yang berada di Jalan Sigura-gura, Sumbersari, Lowokwaru, Malang merupakan hasil perjuangan dari para pendiri LDI terdahulu. Di sepanjang umurnya, LDI telah menjalankan berbagai macam program kerja, mulai dari internal hingga eksternal yang membuat LDI lebih dikenal di dalam maupun di luar kampus. Oh, seperti itu. Oh iya, suatu organisasi tentunya mempunyai sistem struktur organisasi kan? Nah, gimana sih sistem struktur kepengurusan di dalam LDI? Jadi, LDI memiliki sistem struktur kepengurusan. Yang pertama adalah ketua umum. Tugasnya memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan organisasi, baik dalam perumusan maupun pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Bertanggung jawab atas keharmonisan, serta pengambilan keputusan pelaksanaan dalam semua kegiatan organisasi. Selanjutnya, yang kedua ada sekretaris. Tugas-tugasnya yaitu penghubung antar pengurus internal maupun eksternal, membuat kalender kepengurusan, bertanggung jawab atas surat menyurat, serta bertanggung jawab di setiap rapat. Yang ketiga adalah bendahara. Tugasnya yaitu melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan organisasi, melakukan pengadaan kebutuhan barang organisasi, menyusun rencana anggaran, serta membuat laporan periodik keuangan organisasi. Selanjutnya, ada bidang-bidang yang membantu dalam melaksanakan sistem organisasi dalam LDI. Yang pertama, ada bidang 1, pendidikan dan pengkaderan. Di bidang 1 inilah yang bertugas sebagai kaderisasi internal dan eksternal. Selain itu, disinilah kita dapat melatih diri, di mana kita dapat belajar bersama materi perkuliahan, mengatur berbagai macam event yang diadakan, belajar mengatur waktu, berorganisasi, dan tentunya diimbangi dengan pemahaman ilmu dan akhlak. Dengan begitu, di bidang 1, kita dapat melatih hard skill dan soft skill.
serta menjadikan kita sebagai pribadi pembelajar dan pengajar. Selanjutnya, bidang 2, peribadatan dan dakwah. Dapat disebut bahwa di bidang 2 ini merupakan ruh Islami bagi LDI dan kampus. Karena di sini kita belajar tentang Islam lebih dalam, yang mana kita belajar pemahaman dan pemantapan akidah, fikih, dan tauhid. Selain itu, kita juga melakukan kegiatan peribadatan yang sifatnya rutin, seperti sholat berjamaah, tahsin, tartil, dan tahfiz. Di bidang 2 juga, kita mengambil andil dalam dakwah internal maupun eksternal. Dan terakhir adalah bidang 3, yang lebih berfokus kepada keputrian. Segala bentuk kegiatan yang melibatkan perempuan dibahas dan diatur di bidang 3 ini. Tujuan keputrian adalah untuk membentuk pribadi muslimah berdasarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan begitu, bidang 3 meliputi 2 subbidang. Yang pertama, subbidang kemuslimahan terdiri dari pendidikan keputrian yang mengkaji nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan perempuan. Yang kedua, subbidang ukhuwah yang mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Oh, jadi seperti itu ya sistem keorganisasian di LDI. Jadi, sudah tahu kan apa itu LDI? Untuk mengetahui perkembangan LDI lebih lanjut, pantau terus sosial media LDI ya. Cihuy, dadah. Wassalamualaikum Jangan lupa ya. warahmatullahi wabarakatuh.